Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Renitas Kayulani Lutsen, NIK BK1909, kelas D4 Kebidanan, mata kuliah anti korupsi. Yang saya akan bawa di sini yaitu yang berjudul Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdul divonis 5 tahun penjara. Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdul divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta terkait kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur. Vonis ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tipikor, Makassar, Senin 29 bulan 11 2021 malam. Hakim Ketua Ibrahim Pelino menilai Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dari pidana Edi Rahmat dan kontraktor Agung Sipto menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 tahun dan terdenda sebesar Rp 500 juta dan jika denda tidak terbayar akan diganti 4 bulan kurungan, kata Ibrahim dalam persidangan. Lanjut, Nurdin juga dijatuhkan hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp 2.180 juta dan 350 dolar Singapura. Apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan dan hukum tetap, maka harta bendanya bisa dirampas untuk menutupi kerugian negara. Apabila harta benda tidak mencukupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan. Tuturnya, Nurdin juga dicabut haknya untuk dipilih sebagai pejabat publik selama 3 tahun setelah menjalani hukuman pidana pokok. Hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi dengan masa penahanan, menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan seluruh barang bukti yang disita dirampas untuk negara, jelasnya. Lanjut, Jaksa Penuntut Umum JPU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Zainal Abidin yang dikonfirmasi telah bersidang digelar mengatakan pihaknya menuntut Nurdin Abdullah selama 6 tahun penjara kalau melihat tolak ukur dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim sudah 1-3 dari penuntut. Dalam perkara itu, JPU KPK menuntut 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan terhadap terdakwa Nurdin Abdullah. Lanjut, jaksa juga menuntut Nurdin membayar uang pengganti sebesar Rp 3 miliar. Selain itu, jaksa meminta hakim untuk mencabut hak politik Nurdin selama 5 tahun setelah menjalani pidana. Namun, ada masa tegang waktu untuk berpikir. Lanjut Zainal, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut dan akan mengambil sikap atas putusan ini, baik penerapan pasalnya maupun buktinya dan termasuk uang penggantinya. Sebagian besar tuntutan kita diambil alih oleh majelis hakim, walaupun ada beberapa item yang tidak termasuk dalam tuntutan kita, jelasnya. Lanjut. Sementara itu, pengacara Nurdin Abdullah, Irwan Irawan, mengungkapkan akan melakukan proses banding, namun pihaknya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kliennya. Nah, Nurdin Abdullah, kita melakukan proses banding, tapi kita harus konsolidasi dulu dengan klien kami. Sejauh mana dulu dengan klien kami, sejauh mana sikap soal putusan ini yang dianggap tidak sesuai bebernya. Irwan Irawan memutarkan segala putusan majelis hakim, tetapi dihormati dengan dan tidak mengomentarinya. Tapi aturan hukum yang ada memberi ruang kepada terdakwa untuk melakukan upaya banding. Kami konsultasi dulu dengan klien kami, Nurdin Abdullah, yang sekarang ada di tahanan KPK Jakarta. Kita sementara rapat tim untuk ambil sikap dengan mengutamakan sikap klien kami karena ia akan menjalani pidana, tandasnya. Baik, lanjut. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah termasuk salah satu yang terjadi dalam operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Sulawesi Selatan, Sulsel, pada Jumat 26 bulan 2 2021 malam. Nurdin Abdullah terjadi kepala daerah pertama yang terjaring OTT KPK pada tahun 2021 ini. Pada Minggu 28 bulan 2 2021, Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua orang lainnya. Lanjut, Minggu 28 bulan 2 2021, Nurdin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek struktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sosial. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menangkapkan 6 orang, yaitu AS, NY, SB, ER, IF, dan NA, di 3 tempat berbeda di Sulawesi Selatan. Ketiga tempat itu adalah rumah dinas ER di kawasan Hartesening, Jalan Poros, Bulukumba, dan rumah jabatan Gubernur Sulsel. Nurdin Abdullah NA bersama dengan Edi Rahmat RR ditetapkan sebagai tersangka penerima dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Keduanya disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang UUD nomor
31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 11 KUHP. Sementara itu AS ditetapkan sebagai tersangka pemberian AS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya kronologi tangkap tangan diawali dari informasi masyarakat akan adanya dugaan trennya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara. KPK menerima laporan bahwa Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Cipto AS akan memberikan sejumlah uang kepada Nurdin melalui perantara Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, Endi Rahmat ER, yang juga orang kepercayaan Nurdin Agung adalah seorang kontraktor yang berasal dari pihak swasta yang diketahui telah lama mengenal Nurdin. Ia berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021 dalam sebuah perjalanan menuju Jalan Hasanuddin Makassar. Agung bersama dengan Edi berada dalam sebuah mobil. Di sana Agung menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan struktur di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021 kepada Endi. Selanjutnya dari kronologi. Lalu sekitar pukul 9.00 WIB, IV sopir Edi mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik Agung yang dipindahkan ke bagasi mobil milik Edi. Di Jalan Hasanuddin sekitar pukul 11.00 WIB, KPK mengamankan Agung saat dalam perjalanan menuju Bulukumba. 1 jam kemudian Endi dan uang sekitar Rp 2 miliar di dalam koper diamankan KPK di rumah dinas Edi. Uang tersebut sebelumnya akan diberikan Edi kepada Nurdin Abdullah. Nurdin diamankan KPK sekitar pukul 2.00 WIB di rumah dinas Gubernur Sulsel. Dia diduga menerima uang dari kontraktor lain di antara sebesar Rp 200 juta pada akhir 2020. Baik, selanjutnya ada tawar-menawar antara komisi. Pemberantasan korupsi mengungkapkan ada tawar-menawar antara Agung dengan Edi. Menurut KPK, tawar-menawar tersebut terjadi ketika keduanya berkomunikasi untuk memastikan agar Agung mendapatkan kembali proyek yang diinginkan tahun 2021. Sebelumnya, pada awal Februari 2021, Nurdin bertemu dengan Endi dan Agung ketika sedang berada di Bulukumba. Selanjutnya, Nurdin lalu menyampaikan kepada Endi bahwa kelanjutan proyek wisata Bira akan kembali dikerjakan oleh Agung. Kemudian, NA memberikan persetujuan dan memerintahkan ER untuk segera mempercepatkan perbuatan dokumen detail engineering desain yang akan dilelang pada ABDTA 2022, kata Firly. Pada akhir Februari 2021, Edi menyampaikan kepada Nurdin bahwa sudah diberikan kepada pihak lain. Saat itu NA mengatakan yang penting operasional kegiatan NA tetap bisa dibantu oleh AS, ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Filir Bahuri. Selanjutnya Agung menyerahkan uang sebesar Rp 2 miliar kepada Nurdin melalui Edi pada Jumat 26 bulan 2 2021. Dan selanjutnya KPK mengungkapkan total uang yang diduga diterima oleh Nurdin adalah Rp 5,4 miliar. Itu didapat dari beberapa kontraktor proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berikut. Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto AS memberikan uang sebesar Rp 2 miliar.
diserahkan melalui EDI pada 26 Februari 2021. Diserahkan melalui EDI pada Februari 2021. Itu berkaitan proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun 2021. Kontraktor lain memberi uang sebesar Rp 200 juta pada akhir 2020. Kontraktor lain juga memberikan uang pada Nurdin melalui ajudan Nurdin SB pada pertengahan Februari 2021 sebesar Rp 1 miliar. Awal Februari 2021, Nurdin melalui SB menerima uang sebesar Rp 2,2 miliar. Dan terima kasih. Dan mungkin itu saja tugas dari saya. Sebelum itu saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.